Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pagi ini kita membahas tentang aturan kosinus ya. Kalau pertemuan minggu kemarin sinus, sekarang kasinus. Ingat bahwa hukum kosinus adalah samping per miring. Dan kemarin sinus depan per miring. Aturannya gimana? Kita perhatikan sekarang segitiga ABC. A B C dengan depan sisi A ini B dan AB ini C. Misalkan ada titik D merupakan garis tinggi segitiga ABC, maka ini ada dua segitiga, segitiga 1 dan segitiga 2. Pada segitiga 1, kalau misalkan AD anggap X, sehingga BD adalah C min X. Kenapa? Karena AB adalah C dan AD X, sehingga sisanya C min X. Oleh sebab itu kita mendapatkan pada segitiga 1 bahwa kosinus A itu apa? EX per B. Anggap sisi CD itu misalkan T. CD kita anggap sebagai T. Sehingga dengan pada segitiga 1, hukum Pitagoras yang berlaku adalah bahwa B kuadrat dikurangi X kuadrat akan sama dengan pada segitiga 2 T kuadrat. Pada segitiga 2 kita juga mendapatkan hukum Pitagoras kembali, sama CD itu T, sehingga A kuadrat dikurangi C min X kuadrat akan sama dengan T kuadrat. Karena sama-sama T kuadrat, kita menyimpulkan bahwa A kuadrat dikurangi C min X kuadrat akan sama dengan B kuadrat min E kuadrat. Ingat, karena ini sama T kuadrat, ini kuadrat, sehingga sisi ini sama dengan sisi ini ya. Oke. Selanjutnya kita mengembangkan sisi kiri, ruas kiri. A kuadrat dikurangi C kuadrat min 2CX plus X kuadrat akan sama dengan B kuadrat min X kuadrat. Kurung dibuka. A kuadrat min C kuadrat min 2CX plus 2CX min X kuadrat sama dengan B kuadrat min X kuadrat. Nah, terakhir kita karena sama-sama X kuadrat dicoret red. Nah, apa yang terjadi? Tinggal A kuadrat dikurangi C kuadrat plus 2CX sama dengan B kuadrat. Kita mendapatkan bahwa A kuadrat pindah ruas, min pindah ruas jadi plus, berarti B kuadrat plus C kuadrat min 2CX. Sekarang berapa harga X? Ingat bahwa kosinus A sama dengan X per B, sehingga X sama dengan A kali kosinus A, B kali kosinus A ya. Jadi kita rubah B kuadrat ditambah C kuadrat min 2C kali B kosinus A, sehingga kita dapatkan B kuadrat plus C kuadrat diurut menurut abjad 2BC kosinus A. Nah, kita mendapatkan hukum baru bahwa A kuadrat akan sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kosinus A. Ingat, A kuadrat kosinusnya A, sisinya B kuadrat C kuadrat 2BC. Sehingga kalau misalkan B kuadrat mesti mulai dari
A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kosinusnya B. Kalau C kuadrat, sehingga apa? A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kosinus C. Sehingga tampak di sini untuk aturan kosinus berlaku kalau aturan kosinus berlaku kalau segitiga itu diketahui sisi ya, dan sisi sudut sisi. Jadi sisi sama sisi sama sisi. Contoh yang pertama, anggap yang ini. Misalkan ada segitiga ABC, ABC ya, dengan sisi 8, ini 10, sudutnya 60 derajat. Sehingga kita mendapatkan bahwa hukum yang akan kita lihat berapa harga BC. Tanyakan berapa harga BC. Ingat bahwa BC ini artinya sisi A karena di depan sudut A. Maka kita aturan pakai yang menggunakan A kuadrat sama dengan B kuadrat dan selanjutnya. Sehingga kita mendapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kosinus A. Oke, kita tahu bahwa B-nya 10, C-nya 8. Maka akan mendapatkan A kuadrat akan sama dengan 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat min 2 kali 10 kali 8 kali kosinus 60. Kita mendapatkan 100 min plus 64 min 2 kali 10 kali 8 kali kosinus 60 berapa? Setengah. Sehingga kita dapatkan 100 ditambah 64 dikurang 80. Maka terakhir kita akan mendapatkan yaitu 84. Sehingga A itu artinya akar dari 84. Berapa akar 84? Nah, akar 84 berapa? Nah, 2 akar 21. Bagaimana cara mencari supaya cepat, supaya gitu? Kita masuk ke sini kalau pengen cepat. A kuadrat sama dengan 10 kuadrat plus 8 kuadrat min 10 kali 8. Karena kosinus 60 setengah kali 2 habis kan? Nah, ini FPB dari semua ini berapa? 2. 2 saya keluarkan. 2 berarti A. A sama dengan 2. Nah, kita dapatkan akar. Nah, akar 2 ya. 10 bagi 2 berapa? 5 dikuadratkan 25. 8 bagi 2 4 dikuadratin 16 dikurang 5 kuadratin 5 bagi 5 kali 4 sehingga akan dapatkan 2 akar 41 kurangi 20 atau 2 akar 21. Ini kalau cara mencari yang lainnya. Contoh 2. Untuk contoh 2 ya, pada segitiga ABC diketahui
diketahui AB 4, BC 6, AC 8. Tentukan sinus sudut ABC. Nah, ini gimana? Nah, ini kamu gambar dulu kondisinya. Kondisinya seperti ini. Kalau ini A, B, C, AB 4, BC 6, AC 8. Yang ditanyakan sudut ini, sudut ABC. Berapa sekarang? Kalau memakai aturan sinus, ini diketahui adalah sisi. Maka paling baik adalah menggunakan aturan kosinus. Kita memakai hukum yang mulai dari B karena ini kosinus B. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Kalau ini B, B. Kita masukkan masing-masing harga. B-nya 8, ini B berarti 8B ya. Dan ini A, ini C. Maka kita akan mendapatkan 64. 64 dari mana? 8 kuadrat. A kuadrat, A-nya 6 berarti 36. C-nya 4 berarti 16 dikurangi 2 kali 8 kali 6 kali 4, 6 kali 4 kali cos B. Berarti kita dapatkan 64 sama dengan 52 dikurangi 48 cos B ya. Sehingga kita dapatkan 64 ditambah 48 cos B sama dengan 52. Ini pindah sono ya. Berarti kita dapatkan 48 kosinus B sama dengan negatif 12. Dari mana negatif 12? Yaitu 52 kurangi 64. Kosinus B akan sama dengan negatif 12 per 48. Nah, disederhanakan menjadi negatif 1/4. Nah, ini kosinus tanyakan, maka sinus berapa? Kita tinggal memakai aturan segitiga ini 1/4. Kenapa minnya nggak tulis? Ya karena ini kuadran 2. Kosinus negatif berarti sinnya adalah positif. Kuadran 2 ingat pelajaran kelas 1. Ini sudutnya ini. Berarti ini sisinya adalah akar 15. Dari mana? 16 dikurangi 1. 4 kuadrat kurangi 1 kuadrat. Sehingga sin B-nya kita ketemu. Berapa? Akar 15/4. Oke. Jadi apa? Kalau diketahui 3 sisi walaupun yang ditanyakan sinus, maka tidak boleh menggunakan aturan sinus langsung, tapi harus pakai aturan kosinus dulu, baru dirubah aturan kosinus, kita rubah ke dalam sinus pakai aturan segitiga. Contoh 3 dari aturan kosinus. Misalkan dalam ilmu pelayaran, sebuah kapal berlayar dari A ke B, kota B, pada arah 036. Ingat, arah 3 angka selalu 3 angka dan patokannya dari angka utara. Sehingga kalau 036 ini, ini kita begini. Utara ini A, ini nah ini sudutnya 36 derajat ya. Sudutnya 36 derajat. Kemudian ke kota B pada arah
pada arah 156 derajat. Bila jarak A dan B adalah misalkan 4 km dan BC 6 km, tentukan jarak dari A ke C. Nah, ini gunakan aturan apa? Kita analisis gambarnya dulu. Analisis gambar kondisi soal di atas. Yaitu apa? Misalkan ini A dari kota A. 036 berarti ini arah utara. Ini 36. Kemudian ke arah B, ke arah C, dari B ke C 156. Berapa jarak A ke C? Nah, kita analisis berapa sudut ABC-nya dulu. Nah, kita analisis pakai aturan waktu SMP dulu. Nah, ini sudut berseberangan dalam, berarti ini 36. Karena 36, sekarang ini seterusnya 180 karena sudut lurus. Dikurangi 156 berarti tinggal 24. Berarti sudut ABC-nya sekarang berapa? 36 tambah 24 berapa? 60. Oh, berarti sudut B itu sama dengan 36 tambah 24 sama dengan 60. Oleh sebab itu, jelas kita menggunakan aturan apa? Kosinus. Karena ini si su si. Si su ini 4, ini 6. Si su si. Ini sudutnya berarti tadi 60 derajat. Maka kita bisa menggunakan aturan kosinus mulai dari B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kosinus B. Kita masukkan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat min 2 kali 4 kali 6 kali setengah. Kenapa setengah? Karena kosinus 60 derajat. Ini 60 derajat. Sehingga kita dapatkan 4 kuadrat 16 ditambah 36 dikurangi 24. Ya, kenapa 24? 2,5 habiskan. Ya, sehingga kita dapatkan 28. Sehingga akar B sama dengan akar dari 28. Ingat 28 4 kali 7 berarti 2 akar 7. Nah, gini, 4 kali 7 berarti 2 akar 7. Demikian pertemuan minggu ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.